warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggracia dari Prodi Pendidikan Akuntansi semester 5 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. NPM-nya 1802070019. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang LPP Akuntansi yang judulnya Neraca Lajur atau Workset pada perusahaan dagang. Nah, kita langsung aja. Ini videonya. Cekidot. Saya akan menjelaskan tentang LPP, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Yaitu LPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. LPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan ataupun tidak karena proses pembelajaran bersifat. Nah, berisi di LPP itu termasuk sekolah, program keahlian, kompetensi keahlian, mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, dan juga waktu. Nah, empatnya itu yaitu sekolah di SMK Negeri 1 Kuala Simpang, program keahliannya itu bisnis manajemen, mata pelajarannya praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur, kelas 12 semester 1, materi pokoknya yaitu menganalisis akun-akun pada terkait dalam penyusunan neraca lajur atau workset untuk perusahaan dagang. Nah, waktunya itu 6x45 menit. Nah, yang pertama itu kompetensi inti. KI 1 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan kerjasama dan bertoleransi dalam berbagai permasalahan. Nah, yang kedua itu kompetensi dasar dan indikator. Yang KI 1 yaitu 3.1 menjelaskan pemrosesan neraca lajur bagi perusahaan dagang. KI 2 atau 4.1 memproses neraca lajur bagi perusahaan dagang. Nah, yang ketiga itu indikator pembelajaran. KD 3.1 melalui pembelajaran inquiry dengan diskusi yang santun peserta didik menganalisis laporan keuangan. 3.1 paham dan mengerti tentang pengertian dari neraca lajur. 3.1 paham dan mengerti bentuk neraca lajur serta isi dari neraca lajur itu sendiri. 3.1 mampu membuat format neraca lajur, mampu menghafal pos-pos akun yang akan dimasukkan ke dalam neraca lajur. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran inquiry dengan diskusi kelompok yang santun dan proaktif, peserta didik dapat menganalisis 3.1 pengertian posting neraca lajur ke dalam buku besar, 3.1 posting neraca lajur ke dalam buku besar, 3.1 menyebutkan pengertian posting neraca lajur ke dalam buku besar, 3.1 melakukan posting neraca lajur ke dalam buku besar. Nah, selanjutnya yaitu materi pembelajaran, faktual atau terminologi. Yang pertama itu pengertian posting neraca lajur atau workset ke dalam buku besar konseptual, dan yang kedua itu bentuk neraca lajur dan buku besar prosedural, dan yang ketiga itu posting neraca lajur ke dalam buku besar untuk perusahaan dagang. Nah, selanjutnya itu model pembelajaran. Pendekatannya itu scientific, model pembelajarannya itu inquiry, metodenya diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas. Nah, selanjutnya yaitu sumber dan alat. Alatnya itu seperti papan tulis dan spidol. Media pembelajarannya itu seperti PowerPoint dan LCD proyektor dan juga PPT. Nah, selanjutnya itu sumber belajar. Sumber belajarnya itu buku lain yang relevan, buku ekonomi 10 atau buku yang sumber-sumber lainnya. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah pembelajaran. Pendahuluannya itu yang pertama itu biasanya guru melakukan pembukaan salam dan doa sebelum belajar dimulai. Nah, yang kedua itu guru akan
kondisi siswa untuk siap belajarnya. Nah, dalam kegiatan intinya itu guru mulai membentuk berkelompok belajar untuk melakukan pembelajaran atau dengan cara pribadi untuk menjadi sebuah bahan ajar. Yang kedua itu guru melakukan sebuah diskusi dan memberikan arahan atau kesempatan kepada siswa untuk menanyakan tentang pelajaran yang didiskusikan. Dan yang ketiga itu guru juga memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi baik pribadi maupun juga berkelompok. Nah, yang kelima itu peserta didik diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atas sebuah pendapat atau menanyakan materi yang sebelumnya siswa diskusi agar siswa yang lainnya dapat mengerti. Nah, yang kelima itu guru melakukan penjelasan yang lebih kuat atau lebih detail agar siswa dapat memahami dan juga dapat dimengerti seperti itu. Nah, penutupnya biasanya itu guru membuat kesimpulan hasil belajar tersebut. Nah, yang kedua itu memberikan tugas soal atau latihan yang dikerjakan untuk para siswa. Guru meminta siswa mengumpulkan soal atau latihan yang sudah mereka selesaikan sebelum guru sampaikan untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan kepada siswa. Nah, yang selanjutnya itu guru melakukan penutupan sebelum pulang seperti berdoa dan memberikan salam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian. Penilaiannya itu ada teknik atau jenis. Jenisnya itu kuis, tugas individu atau kelompok, unjuk rasa, dan juga portofolio. Nah, yang kedua itu bentuk instrumen. Bentuk instrumennya itu seperti pertanyaan lisan, tes tertulis, dan pengamatan singkat. Nah, yang ketiga itu pedoman penskoran. Nah, dalam pedoman penskoran ini yaitu termasuk indikator pencapaian kompetisi, teknik penilaian, bentuk penilaian, dan juga instrumen. Nah, dalam indikator pencapaian kompetisinya itu yang pertama itu menunjukkan kemampuan posisi neraca lajur, yang kedua itu mengetahui bidang tingkatan keahlian dan fungsi neraca lajur, yang ketiga itu mampu menerapkan fungsi neraca lajur dalam perusahaan jasa. Nah, teknik penilaiannya itu tes tertulis, bentuk penilaiannya itu seperti uraian. Nah, instrumennya itu seperti menjelaskan pengertian neraca lajur, terus sebutkan dan jelaskan apa saja neraca lajur, dan yang ketiga itu seperti apa cara-cara penyusunan neraca lajur ke dalam buku besar, dan yang keempat itu tentang apa yang dimaksud tentang keahlian konseptual neraca lajur dan tindakan-tindakan seperti apa dalam neraca lajur. Nah, seperti itu. Nah, baik, saya selanjutnya menjelaskan tentang bahan ajar. Nah, bahan ajar itu seperti dalam neraca lajur itu seperti menyiapkan neraca saldo pada neraca lajur. Nah, yang kedua itu memasukkan data penyesuaian, dan yang ketiga itu memasukkan saldo-saldo setelah penyesuaian, dan yang keempat menempatkan saldo-saldo ke dalam kolom laporan keuangan yang sesuai, dan yang kelima itu menjumlahkan saldo yang ada pada laporan keuangan, menghitabulangi bersih dan melengkapi neraca lajur. Nah, selanjutnya yaitu media pembelajaran. Di sini menggunakan yang pertama itu LCD proyektor dengan PowerPoint dan juga PPT agar untuk memaparkan materi dan menjelaskan isi dari materi tersebut agar siswa mampu memahaminya dengan mudah. Karena dalam kelas itu atau dalam gedung, dalam setiap pembelajaran itu lebih mudah menggunakan LCD proyektor dengan PowerPoint dan PPT agar dapat mampu menangkap semua materi yang dalam PPT tersebut. Nah, yang kedua itu papan tulis dengan spidol dan juga penghapus
dan juga buku ekonomi atau akuntansi atau buku sumber-sumber yang lainnya untuk menjelaskan materi bagian contoh soal terkait materi yang sedang dijelaskan oleh para guru. Nah, dalam kelas itu pasti siswa, kalau jika kita menjelaskan, nah biasanya tuh kalau misalnya pada siswa menjelaskan secara detail, mungkin mereka dapat memahami. Nah, terus biasanya tuh juga guru memberikan sebuah contoh kepada siswa terkait materi tersebut. Mereka menggunakan spidol dan juga penghapus. Kadang juga mereka melalui dengan sumber-sumber yang lainnya seperti buku akuntansi, buku LKS, buku paket atau buku yang lainnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, sama seperti isi RPP. Di sini juga ada kompetensi dasar, indikator pembelajaran dan juga yang lainnya. Dan juga tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya di sini pengertian posting neraca lajur ke dalam buku besar, posting neraca lajur ke buku besar, dan juga menyebutkan pengertian posting neraca ke dalam buku besar, melakukan posting neraca lajur ke dalam buku besar untuk perusahaan dagang. Nah, di sini terdapat contoh dari LKPD tersebut yang kita ambil dari LKPD, yaitu website per 31 Desember tahun 2000. Di sini ada nomor reknya, terus nama perkiraannya, neraca saldonya. Nah, di sini nama perkiraannya itu ada kas, ada bersamaan surplus kantor, kendaraan, utang dagang, utang wesel, modal tuan A, prive tuan A, pendapatan jasa, biaya gaji, dan juga biaya siswa. Biaya sewa. Nah, selanjutnya di sini evaluasi. Nah, evaluasi di sini tuh ada UD, Aldonara, neraca saldo per 31 Desember 2015. Sama ya guys, di sini juga ada kas, ada juga piutang usaha, ada persediaan barang dagang, ada perlengkapan kantor, ada iklan dibayar di muka, dan juga sebagainya. Nah, selanjutnya itu UD Adonara juga, yaitu jurnal penyesuaiannya. Di sini periode yang berakhir 31 Desember 2015. Di sini ada tanggal, ada akun keterangan, ada referensi, ada debit dan kredit. Nah, di sini tuh ada persediaan barang dagang, ada di debit 4.500, dan ikhtiar laba rugi itu di kredit 4.500. Dan selanjutnya ikhtisar laba ruginya 5.200, persediaan barang dagangnya 5.200, dan juga beban perlengkapan itu ada di debit 750, perlengkapan kantornya itu di kredit 750, dan selanjutnya beban penyesuaian peralatan kantor itu ada di debit 1.125, dan selanjutnya akumulasi penyelesaian peralatan kantor itu ada di kredit 1.125. Selanjutnya itu beban iklan ada di debit 200, terus di kredit itu ada iklan dibayar di muka 200 perak, dan juga selanjutnya beban bunga ada di debit 300, utang bunga itu ada di kredit 300 juga, ada piutang pendapatan bunga, ada juga pendapatan bunganya itu 250 di debit dan juga di kredit. Nah, jumlah dari tersebut yaitu 12.325, dan juga di kredit itu 12.325 juga. Yang diminta itu dari kedua data di atas, buatlah neraca lajur untuk mempermudah membuat laporan keuangannya. Nah, seperti ini hasilnya. Di sini ada nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan juga neraca. Di sini sudah balance. Di laba rugi yaitu di debit kredit itu sekitar 25.570. Di neraca itu di debit kredit itu ada 21.500. Nah, itu udah
wireless yang